Om Swastiastu. Om Awigamastu Namo Siddham. Om Manubhadrah Karta Wiyantu Wiswata. Para pemirsa, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang berbahagia, yang budiman, Ida Resi Agung hari ini akan membahas terkait dengan pelangkiran. Di mana zaman modern dan zaman milenial saat ini, bahwasanya pelangkiran anak-anak muda banyak tidak paham apa itu pelangkiran. Dan juga umat sedharma sesungguhnya dari dulu sampai sekarang banyak juga yang rancu tidak paham tentang pelangkiran. Pelangkiran tersebut untuk apa? Dan pelangkiran tersebut di mana tempatnya? Banyak juga latar belakang permasalahan Ida Resi Agung mengangkat dan ingin membedah terkait tentang pelangkiran. Karena banyak umat sedharma juga menyampaikan bahwasanya kenapa kita lagi bikin pelangkiran? Sesungguhnya kita sudah memiliki pelinggih rong tiga sampun menduwe Surya, sampun menduwe taksu, sampun dalar menduwe dungun karang. Kenapa kita lagi bikin pelangkiran? Itu juga banyak pertanyaan umat sedharma dan banyak yang menyampaikan seperti itu. Dan umat sedharma juga menyampaikan, kita sudah bersuami istri, apakah kita tidak malu membuat pelangkiran di tempat tidur? Malu sama Tuhan, ada pelangkiran di tempat tidur. Dengan demikian, Ida Resi Agung akan membedah, akan membahas terkait dengan namanya pelangkiran. Yang dimana pelangkiran asal kata daripada langkir. Kita menyampaikan tentang langkir teringat dari perjalanan Ida Maharesi Markandeya ke Bali, yang dimana di dalam pustaka suci lontar Maharesi Markandeya Tattwa, di mana menyebutkan Ida Resi Markandeya Ida tedon ring jagat Nusa Panjang Nusa Dawa yang sekarang namanya Pulau Bali. Di ujung timur Ida menanam pancadatu ring Toh Langkir, yang Toh Langkir namanya sekarang adalah Pura Agung Besaki. Nah, dari sanalah pelangkiran itu diberikan nama dari Langkir Toh Langkir menjadi pelangkiran. Bahwasanya membikin pelangkiran adalah membikin linggih Ida Betara, penyiwin Ida Betara Sang Hyang Siwa. Nah, sinilah sesungguhnya makna daripada pelangkiran, yang dimana pemujaan terhadap Ida Talar ring Toh Langkir sane melinggih Ida ring Gunung Agung. Nah, niki pada saat ini Ida Resi Agung sampaikan, banyak yang bertanya kepada Resi Agung, apakah setiap kamar tempat tidur, khususnya umat Hindu di Bali dan Nusantara, apakah perlu dibikin pelangkiran? Apakah di toko-toko, di tempat jualan, di warung, di pasar, dan di dapur, di sumur, malahan ada juga di kapal nelayan, kapal laut,
perahu. Apakah perlu bikin pelangkiran di sana? Nah, disinilah Resi Agung akan menyampaikan. Sesungguhnya pelangkiran yang dimana ditempatkan di tempat tidur dan di tempat pelinggih yang lain itu bagian dari tupoksi masing-masing sinar suci Tuhan yang sering sudah Resi Agung sampaikan. Walaupun kita banyak membuat tempat-tempat pelangkiran, peringe, dingih ide betara, apakah Tuhan itu banyak? Sesungguhnya Tuhan kita satu. Apa yang dikatakan yang tersurat dalam pustaka suci, yang dimana eka tuam, aneka tuam, laksana badara. Kita mempunyai simbol-simbol Tuhan yang sangat banyak. Kita menyebutkan Tuhan itu banyak sekali nama-nama beliau, tapi beliau adalah satu juga. Jadi menurut tempat dan linggih ide masing-masing, tapi ide adalah linggih Sang Hyang Siwa, linggih Sang Hyang Widiwasa, seperti apa yang termuat dalam bahasa Sanskerta, yakni adalah dewa. Dewa bahasa Sanskertanya adalah dip. Dip artinya sinar. Dewa Siwa memiliki sinar yang banyak sekali dan disimbolkan perwujudan para dewa, Dewata Nawasanga dan dewa-dewa yang lainnya. Itu untuk Untuk memudahkan umatnya untuk memohon dan menyembah kepadanya. Sungguhnya kita adalah sembah satu Tuhan, ide yang widiwasa, yang siwa. Dengan demikian, apakah di tempat tidur perlu kita linggihkan pelangkiran? Di tempat tidur dari manusia lahir sampai umur 3 bulanan, dia sungguhnya sudah memiliki pelangkiran, tapi yang cukup kecil untuk pelinggih ide yang rari kumar. Sampai kita dewasa, sampai kita namanya mapikuran, sampai bersuami istri, patut iraga ngelingihan pelangkiran, ring genah sirap, ring genah maran. Sira sana dipuja, Sang Hyang Memelaga Siwa, lantaner Sang Catur Sanak sana meligih rike semeton sana ajak modal. Ini alit itu hari-hari kelamar gedehenyo lan muang ngepati Parajapati Banaspati Raja Sang Catur Sanak juga ya. Terkait dengan pelangkiran yang dimana setiap umat Hindu dimanapun berada wajib hukumnya ngelingihan pelangkiran di tempat tidur masing-masing. Sesungguhnya sudah termuat dalam pustaka suci Lontar Aji Maya Sandi, yang dimana dikatakan bahwasanya umat manusia ketika dia tidur, Sang Catur Sanak akan menjaganya dengan ide Sang Catur Sanak melinggih di pelangkiran. Menekadi rumaksa, ngeraksa, urip ring manusia nih, sane ngerau. Jadi ketika tidur dijagalah oleh Sang Catur Sanak melinggih ring pelangkiran. Tugas Sang Catur Sanak adalah untuk menjaga urip manusia pada saat dia tidur. Tapi jika tidak ada pelangkiran, yening tanduentan pelangkiran, Sang Catur Sanak akan mengganggu. Dia akan bisa duduk di dada, duduk di perut,
dan juga duduk di tangan dan duduk di kaki. Dia akan mengganggu tidurnya umat manusia itu sendiri. Kadangkala kalau tidak ada pelangkiran bisa terganggu tidurnya, susah tidur. Dan juga bisa diganggu oleh sang Catursana. Jika suami istri, dia akan cepat marah, cepat emosi, dan bisa berabai dan berantem suami istri. Dengan demikian, Ida Resi Agung sampaikan di sini, mari dari sekarang umat Hindu dimanapun berada wajib patut ngelingihan pelangkiran di tempat tidur. Rikalane raga mekiri tidur ngacepen ide sang Catursana mang desida rumaksa. Taler sang suami istri patut ngacap antara sang yang kamu jaya sanelana. Sang yang semeratih taler acap ring sana istri. Gumanti mana paras-paros dari sejeroning kahuripan. Niki sane patut keuningan indik pelangkiran sane wentan ring tempat tidur. Pelangkiran sane wentan ring dapur nike pengayangan ring ide Bathara Brahma. Pelangkiran sane wentan ring sumur pengayangan ring ide Bathara Wisnu. Haler pelangkiran sane wentan ring pasar wenten medagang madolan di pasar pengacap ring ide Ratu Ayu Mas Melanting. Madolan di toko di warung peringgihan pelangkir pengacap ring ide sang yang ide Dewa Sedana mang deui raga kepicang mertan mang deui sidang manggohong mesari ngarah karya. Ya ning raga ngelinggihan pelangkiran ring wenten perahu, umat Hindu duwene duwe perahu, kapal boat. Dikepatut juga ngelinggihan. Mapan wenten yang segara mangna sidara hayu. Mana wenten linggih ide penyawang ide yang siwa baruna ide ring pemutering jagat. Aniki banyak juga umat Hindu ngelinggih pelangkiran manut tatwa, manut etika mangna presiden umat duwene rahayu sareng sami. Anikilah makna filsafat pelangkiran tersebut yang dimana termuat dalam ajaran-ajaran pustaka suci kita di Bali dan juga termuat dalam lontar Aji Mayur Sandi. Setiap umat Hindu dimanapun Anda berada patut di sejeroning tempat tidur ngelingihan pelangkiran. Liantokan wenten kasurat ring pustaka suci lontar Haji Mayur Sandi. Nika wenten kesurat ingyan punika rikalaning sire manusanire rep sirep mari kanang pemeraman sire soang Catursanak rumaksa jiwante ira lungguh sire soang Catursanak mari kanang linggo langkir ri rumegap ikanang sire manusan mari kanang pemeraman sire soang Catursanak juga yeuh rumaksa jiwante, yang dimana artinya di tatkala manusia sedang tidur dijaga oleh sang Catursana, yang dimana sang Catursana sebagai penjaga urip manusia. Di pada saat dia tidur, sang Sandorjana melinggih di pelangkiran dan selalu akan menjaga pada saat dia tidur sampai bangun pagi. Itulah kegunaan sang Catursana, di mana sang Catursana sebagai penjaga urip manusia.
Di sejeroning raga sampun uning jagi ngelingihan pelangkiran di tempat merem. Niki perlu ragane ngacapin sang catur sana mangda raga rumaksa jiwa permanan te. Manut pustaka suci Upanishad. Umat sedharma perlu melafalkan mantra sebelum tidur. Yakni Om Asatuh Matsagamaya Dhamma Jyotirgamaya Mriyati Orang Mamritan Gamaya, yang artinya, oh Hyang Widi, tuntunlah kami dari jalan yang sesat ke jalan yang benar, dari jalan yang gelap ke jalan yang terang. Hindarkan kami dari kematian menuju kehidupan sejati. Itulah yang saudara-saudara umat Hindu dimanapun berada perlu melafalkan mantra suci sebelum tidur. Baiklah umat sedharma dimanapun Anda berada, Ida Resi Agung sudah menyampaikan terkait tentang pelangkiran. Walaupun kita anggap itu sangat kecil, yang dimana pelangkiran kita anggap sepele, tapi sesungguhnya sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dan keselamatan umat manusia. Dari kilah Ida Resi Agung sampaikan ring para semeton umat Hindu ring dijaja pada mengenah ngiring saking mangkin ragam mepidadap mau pikingkin indik tatul filsafat agama yang diastun yang kebosan pelangkiran yang sangat kecil, yang sangat sepele, tapi sesungguhnya pelangkir itu akan sangat berdampak besar bagi keselamatan manusia, bagi kerahayuan manusia pada saat dia tidur. Dan juga ada pelangkiran di Brahma, Lindapur, untuk kita memohon anugerah pada saat masak supaya tidak terjadi kebakaran, tidak terjadi masalah. Dan juga pelangkiran yang ada di kapal, ring perahu yang berlayar, untuk penyawangan ide yang siwa baruna, sehingga nelayan akan menjadi selamat. Rahayu di tengah segara untuk nunas merde manipun rahayu mesari. Anikila talar ring pasar-pasar peling wenten ngelingihan pelangkiran pengayang ring desang yang ratu mas melanting dan talar ring toko ring pedagangan ring warung ngelingihan talar pelangkiran pengayang orang yang dewa sedana dan talar ring ratu mas melanting mana sida pedagang-pedagang sami mangda sedang ngemolihkan ipun kemertan mana mesari wenten angyanan dikiring mecepada ketunas lan taler sareng wenten kadur ing ida medara sujud syukur ing ida yang widiwasa. Inilah Ida Resi Agung sampaikan, jangan yang kecil sepelekan, walaupun kecil sangat bermanfaat untuk keselamatan, untuk kerahayuan jiwa manusia, untuk taler nunas mohon kesejahteraan bagi umatnya yang berjualan, bagi umatnya sebagai nelayan, dan yang lain-lain. Semoga apa yang Ida Resi Agung sampaikan saat ini semoga bermanfaat untuk umat Hindu sedharma dimanapun berada. Ida Resi Agung tutup untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om